Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini, Jumat tanggal 26 Februari. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pengajian hadis ini dari awal sampai akhir. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Silakan kalian buka kitabnya, nomor hadis 17 ya, nomor hadisnya 17. Babu fadliman istabra'a lidinihi. Fadli artinya keutamaan. Man istabra'a, man orang, istabra'a yang bebas ya. Lidinihi bagi agamanya, lidinihi bagi agamanya. An Amir ya. Amir di sini Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ya. Meninggalnya tahun 101 dan usianya ketika meninggal itu 80 tahun. An Amir qala berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir. Sami'tu aku mendengar. Sami'tu aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qulu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, al halalu bayyinun. Al halalu adapun perkara yang halal. Al halalu adapun perkara yang halal. Bayyinun adalah jelas. Bayyinun adalah jelas. Wal haramu adapun perkara yang haram. Bayyinun adalah jelas ya. Wal haramu adapun perkara yang haram. Bayyinun adalah jelas. Wa bainahuma di antara keduanya. Wa bainahuma dan di antara keduanya musyabbahatun ya. Ada perkara yang belum jelas. Ada perkara yang belum jelas. Musyabbahatun. La ya'lamuha tidak mengetahuinya. La ya'lamuha tidak mengetahuinya. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Faman ittaqal musyabbahati. Faman, maka siapa ittaqo yang berhati-hati, musyabbahati dengan perkara yang belum jelas ya. Ittaqo berhati-hati, musyabbahati dengan perkara yang belum jelas. Istabro'a maka terbebas. Istabro'a maka terbebas. Lidinihi bagi agamanya. Lidinihi bagi agamanya. Wa irdihi dan harga dirinya. Jadi kata Rasulullah di sini, perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram pun telah jelas hukumnya. Namun di antara halal dan haram ada suatu perkara yang belum jelas atau yang sering kita sebut dengan perkara syubhat. Dan banyak manusia yang tidak mengetahui akan hal ini. Siapa yang bisa menjaga diri dari perkara syubhat, kata Rasulullah, istabra'a lidini wa irdi, maka dia terbebas ya agamanya dan harga dirinya. Maksudnya apa? Ya, tidak masuk dalam keharaman, ya, tidak masuk ke dalam perbuatan dosa, dan harga dirinya pun terjaga, artinya muruahnya terjaga. Waman waqa'a siapa yang memasuki. Waman waqa'a siapa yang memasuki fi syubuhati pada perkara yang belum jelas, fi syubuhati pada perkara yang belum jelas, qara'in seperti pengembala, qara'in seperti pengembala, yar'a yang mengembala, ya pengembala domba dan lain sebagainya, yar'a yang mengembala, haulal hima, haula di sekitar, hima tanah yang dijaga, hima tanah yang dijaga, di sekitar tanah yang dijaga, yushiku dikhawatirkan, ayyuwaqi'ahu untuk memasukinya, ayyuwaqi'ahu untuk memasukinya. Jadi siapa yang orang yang masuk dalam perkara subhat itu diperumpamaan oleh Rasulullah SAW ya, seperti pengembala domba ya, yang dia mengembala di sekitar tanah yang dijaga. Dia akan berhati-hati jangan sampai
peliharaannya ini masuk ke dalam lahan atau tanah atau kebun yang dijaga sama pemiliknya. Rasulullah melanjutkan, ala, ya, ketahuilah, wa inna, sesungguhnya, likulli malikin, bagi setiap raja, likulli malikin, bagi setiap raja, himan, ada penjaga, ada penjaga. Jadi raja itu selalu dijaga, ya, sama prajurit-prajuritnya, kata Rasulullah. Ala, ketahuilah, wa inna himallahi, sungguhnya penjaganya Allah, wa inna himallahi, sungguhnya penjaganya Allah, fi ardihi, di buminya Allah. Di buminya Allah ini apa? Maharimuhu, yang diharamkannya, maharimuhu, yang diharamkannya. Di sini dijelaskan, yakni al-ma'asi allati haramaha kazina was-sariqah. Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu adalah penjaga-penjaganya Allah. Kalau kita melanggar itu berarti kita melanggar atau melawan penjaga-penjaganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara subhat pun, ya, jangan sampai kita masuk ke perkara yang belum jelas hukumnya, seperti kita menemu barang di pinggir jalan, entah itu uang dan lain sebagainya, atau berupa makanan, ya, jangan sampai kita mengambil barang subhat itu, ya, apalagi kita masuk ke wilayah-wilayah subhat, ya, dalam arti perkumpulan orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Di situ kita nanti masuk akan timbul fitnah bagi kita semua, padahal kita tidak melakukan maksiat itu. Namun ketika kita jerumus masuk ke dalam perkara subhat itu, maka, ya, harga diri kita akan tercoreng. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi di awal, faman ittaqal musyabbahati istabra'a lidini wa irdi. Siapa orang yang bisa berhati-hati menjaga diri dari perkara yang belum jelas, dari perkara yang subhat, maka terbebas dari agamanya, wa irdi, dan harga dirinya. Agamanya terjaga dari fitnah-fitnah dan harga dirinya juga terjaga di masyarakat itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita, mudghatan, ada segumpal daging. Mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik, ya, apabila baik daging itu, sholahal jasadu kullu, sholaha, maka baik, al jasadu, badan itu, kulluhu, semuanya. Apabila baik daging itu di dalam tubuh itu, maka nanti badannya semuanya akan baik. Wa idza fasadat, apabila rusak daging tadi itu, fasadal jasadu kulluh, ya, maka rusak badan itu semuanya. Apa itu yang dimasuk daging oleh Rasulullah SAW? Ala, ketahuilah, wahia, yaitu al-qalbu, hati, ya. Artinya kita diajarkan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah agar menjaga hati kita, karena apapun yang terucap dari lisan kita itu bergantung dengan hati kita. Pikiran kita juga bergantung dengan hati kita. Tingkah laku kita juga bergantung dengan hati kita. Makanya ketika hati kita baik, kita benahi diri, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang timbul dalam perilaku kita perilaku yang baik. Ucapan kita ucapan yang baik. Semuanya pergaulan kita pun pergaulan yang baik. Di sini Rasulullah berpesan agar kita memperbaiki hati kita, karena nanti ketika hati kita sudah baik, semuanya akan ikut baik. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami penjelasan ini di hadis 17 ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Kita bisa memperbaiki diri kita terus ke depannya, bisa mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan bermanfaat dunia dan akhirat. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.